Halo, salam sehat, sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang-Nisati Solo. Kami dari tim instalasi rehabilitasi medik akan memberikan latihan tentang senak otak atau brain gym untuk lansia. Mari kita simak tutorialnya. Gerakan yang pertama yaitu gerakan menyeberangi garis tengah atau the middle movement yang terdiri dari gerakan silang dan dilakukan dengan cara kaki dan tangan digerakkan secara berlawanan. Gerakan ini bermanfaat untuk merangsang bagian otak dalam menerima informasi dan menggunakan informasi tersebut sehingga memudahkan kita dalam mempelajari hal-hal baru dan meningkatkan daya ingat. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Gerakan selanjutnya, gerakan kedua, yaitu gerakan gajah atau the elephant. Lakukan gerakan ini dengan cara berdiri dengan lutut tertekuk senyaman mungkin, kemudian telinga diletakkan di atas bahu dan tangan direntangkan lurus ke depan. Kita bisa membayangkan tangan menjadi seperti belalai gajah yang menyatu dengan kepala, dan mata diarahkan melewati jari tangan dan sambil melakukan gerakan 8 tidur. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Gerakan ketiga, gerakan putaran leher atau neck rolls. Gerakan putaran leher ini dilakukan dengan cara menundukkan kepala ke depan, lalu putar leher dari satu sisi ke sisi lainnya sambil bernafas dalam. Putaran leher ini dapat dilakukan dengan mata terbuka atau tertutup. Gerakan ini bermanfaat untuk melepaskan ketegangan, memacu kemampuan penglihatan dengan kedua mata atau binokuler, meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasa, serta memacu kemampuan penglihatan dengan kedua mata dan mengaktifkan otak untuk pemusatan sistem saraf pusat agar lebih rileks. Gerakan yang keempat, gerakan pernafasan perut atau belly breathing. Gerakan ini dilakukan dengan cara meletakkan tangan di perut, kemudian hembuskan nafas pendek-pendek melalui bibir yang diruncingkan, mengambil nafas dalam, dan menghembuskannya pelan-pelan. Saat mengambil nafas perut, ikut menggembung, dan pada waktu menghembuskan nafas, perut kembali seperti semula. Gerakan ini bermanfaat untuk mengaktifkan otak dalam pemusatan pada sistem saraf pusat agar lebih rileks, ritme gerakan tulang kepala, meningkatkan kemampuan akademik dalam membaca, serta mengalirkan oksigen ke otak sehingga meningkatkan fungsi otak secara lebih khusus. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Bisa dilakukan dengan posisi duduk ataupun posisi berdiri. Gerakan kelima, gerakan meregangkan otot atau lengthening activities, burung hantu the owl. Gerakan ini dilakukan dengan cara memijat satu bahu untuk merilekskan otot leher yang tegang dengan tangan yang berlawanan. Gerakan kepala ke kiri dan ke kanan. Keluarkan nafas pada setiap putaran kepala. Dan setiap hembusan diharapkan kepala lebih jauh digerakkan ke posisi pendengaran kiri dan kanan. Gerakan ini bermanfaat untuk melepaskan ketegangan tengkuk dan bahu, meningkatkan kemampuan fokus, perhatian, dan ingatan, serta mengaktifasi otak untuk ingatan jangka panjang ataupun jangka pendek, dan meningkatkan kemampuan bicara, serta kemampuan berpikir, serta untuk integrasi penglihatan dan pendengaran. Gerakan keenam, gerakan mengaktifkan tangan atau arm activation. Gerakan ini dilakukan dengan cara meluruskan satu tangan ke atas, ke samping telinga, dan kepala tetap rileks. Gerakan ini dilakukan pada 4 posisi, menjauhi kepala, ke depan, ke belakang, dan ke arah telinga.
tangan yang lain menahan dorongan tersebut sambil menghembuskan nafas saat menggerakkan tangan. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Dan bisa dilakukan dengan posisi duduk dan juga posisi berdiri. Gerakan ketujuh, gerakan lambaian kaki atau the foot flag. Gerakan melambaikan kaki ini dilakukan dengan cara duduk dengan pergelangan kaki diletakkan pada lutut yang lain. Kemudian, tempelkan ujung jari pada awal dan akhir daerah otot betis. Lalu, cengkramlah tempat-tempat yang terasa sakit di pergelangan kaki, betis, atau belakang lutut, satu persatu, sambil pelan-pelan kaki dilambaikan ke atas dan ke bawah. Lakukan gerakan ini dengan posisi kaki bergantian, dan ulangi sebanyak 2 kali 8 hitungan. Posisi ini dilakukan dengan posisi duduk di kursi. Gerakan ke-8, gerakan peluncur gravitasi atau the gravitational glider. Gerakan ini dilakukan dengan posisi duduk, lalu silangkan kedua kaki, dan bungkukkan badan ke depan, ke kanan, ke depan lagi, ke kiri, dan ke depan lagi. Ulangi gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan dengan mengubah persilangan kaki secara bergantian. Gerakan ke-9, gerakan pompa betis atau the calf pump. Gerakan pompa betis ini dilakukan dengan cara berdiri dan menyanggakan tangan pada dinding atau sandaran kursi. Salah satu kaki ke belakang dan badan condong ke depan. Menekukkan lutut kaki yang di depan dan kaki di belakang dan punggung membentuk satu garis lurus. Lakukan dengan menghembuskan nafas saat menekan tumit ke lantai dan angkat waktu menarik nafas. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan dengan kaki bergantian. Gerakan ke-10, gerakan pasang kuda-kuda atau grounder. Gerakan ini bisa dilakukan dengan 2 posisi. Posisi yang pertama, kita bisa sambil berpegangan kursi atau dinding, lalu gerakan kaki dengan cara dibuka dengan jarak sedikit lebih lebar, lalu arahkan kaki kanan dan kaki kiri tetap lurus ke depan. Tekuk lutut kanan sambil membuang nafas, lalu mengambil nafas sewaktu kanan diluruskan kembali. Apabila gerakan ini dilakukan tanpa kursi, lakukan dengan posisi berdiri, lalu buka kaki selebar bahu, kedua tangan berada di pinggang, lalu tekuk lutut ke kanan dan kaki sebelahnya diluruskan. Lakukan secara bergantian sebanyak 2 kali 8 hitungan. Dan jangan lupa tetap mengatur nafas. Dan banyak sekali manfaat dari brain gym itu, sahabat. Apa saja sih manfaatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk para sahabat Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo.